kamu diselamatkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Beri tepuk tangan yang meriah bagi dia. Haleluya. Coba. Kamu itu binasa sudah mati. Ketika kamu dicengkram oleh iblis. Kamu digigit. Kamu sebetulnya sudah tidak ada. Karena pada waktu itu namamu sudah tercoret. Namamu sudah tercoret. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Katakan, Allah yang kaya dengan rahmat. Yaitu Tuhan Yesus Kristus. Melimpahkan kasih-Nya kepada saya. Menghidupkan saya. Bersama dengan Dia. Amin. Jadi saudara, chemistry-nya, historinya, kita harus tahu sejarahnya. Ketika seseorang jatuh dalam dosa, dia sudah tamat riwayatnya. Entah nama saya sudah berapa ratus kali dicoret, pasang lagi sama Tuhan karena saya bertobat. Coret lagi, tulis lagi sama Tuhan karena saudara bertobat. Saudara, kita nggak tahu. Jangan sampai pas nama kita itu dihapus dari kitab kehidupan anak domba Allah di sorga. Kita mati. Itu benar-benar kiamat. Itu sebab para kekasih, kita harus selalu menjaga. Kita punya kondisi rohani. Katakan kondisi rohani. Harus saya perhatikan. Saudara. Itu sebab kalau saudara dekat dengan firman, saudara kaya dengan firman, saudara engkau dihidupkan bersama dengan Dia. Saudara mempunyai harapan satu, dosa diampuni. Orang yang tidak dihidupkan oleh Kristus, dosanya menggigit dia, memasukkan dia dalam neraka. Tetapi seorang yang mempunyai Kristus, dosanya dihapus oleh Kristus. Dan dia dihidupkan kembali. Namanya ditulis sekali lagi oleh Tuhan. Haleluya. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati. Karena kesalahan-kesalahan kita. Saudara. Jadi badan kita masih hidup. Tetapi kita sudah mati di hadapan Tuhan. Itu sebab kita harus bersyukur. Tuhan, kekayaanmu kayak apa ya Tuhan? Kehebatan, kelimpahan rahmatmu seperti apa ya Tuhan? Persediaanmu seperti apa ya Tuhan? Itu yang kumohon selalu. Bukan hanya mengampuni dosaku, tetapi memberi jawaban, pertolongan untuk permohonanku. Karena engkau terlalu kaya. Haleluya. Itu sebab dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25 para kekasih kita akan membacanya. Roma 7 ayat 24 dan 25. 1, 2. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Haleluya. Siapa yang bersyukur kepada Tuhan? Lambaikan tangan. Ucapkan terima kasih kepadanya. Syukur Tuhan. Terima kasih. Karena Engkau telah melepaskan kami dari cengkraman maut. Untuk kesekian kalinya Engkau menghidupkan kami kembali. Di dalam kekayaan kasih karunia dan rahmat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat dan penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Dia. Saya masuk pada nomor 2 dan nomor 3. Sikon yang kedua. Ketika memaksa saya dan saudara mencari pertolongan Allah adalah ketika kita menderita batin, kita menderita lahiriah kita. Karena kita sakit, kurang uang, kurang biaya hidup,
karena kriminalitas, kecelakaan, orang jahat dan lain-lain. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-22, mari kita akan baca. Kisah Para Rasul 26 ayat 22. Kita akan baca. 1, 2. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat tetap hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitakan oleh para nabi dan juga oleh Musa. Amin. Para kekasih, perhatikan, Rasul Paulus mengalami begitu banyak penderitaan, penyiksaan. Saudara, kita di zaman modern, zaman di mana hak asasi manusia, human rights sangat dipuja bagaikan dewa di seluruh dunia. Apa yang dialami oleh hamba Tuhan Rasul yang besar ini, gembala sidang yang hebat sekali, yaitu Rasul Paulus, nggak masuk akal sama sekali. Dia mengalami banyak kali cambukan cemeti, 3 kali masing-masing 40 kurang 1, 39 kali dicambuk. Itu peng 3. Kemudian dia digeret setengah telanjang di tengah jalan. Wah, jemaatnya pada lari semua, nggak mau lihat karena itu memalukan. Kemudian dia dimasukkan dalam pengadilan yang hanya sandiwara, hanya untuk menghukum dia dalam penjara 2 kali. Dia mau dibunuh, ditangkap, digerobyok, tetapi tuan rumah mengerek dia dengan keranjang ke atas pagar kota dan menurunkan keluar kota dengan keranjang. Dia naik keranjang belanjaan. Untung kuat keranjangnya. Saudara, dia mengalami banyak kesengsaraan. Apa katanya? Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat tetap hidup sampai sekarang. Maukah saudara begitu dekat dan intim dengan Tuhan? Sampai setiap pencobaan, setiap penderitaan, setiap aniaya, setiap keadaan yang menyiksa hidup saudara, saudara bisa merasakan, Tuhan, aku bisa hidup sampai sekarang karena aku menerima pertolongan-pertolongan-Mu. Saudara harus memberi kesaksian. Dan kalimat berikutnya dia berkata, dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil, yaitu rakyat jelata, dan kepada orang-orang besar, para pejabat, orang-orang pangkat, orang-orang kaya, baik di grassroots maupun pada kaum elit. Aku mau bersaksi kepada mereka. Saudara, mari. Siapa dari antara kita yang kepengen doanya, teriakannya, permohonannya dikabulkan, maka dia harus ingat satu, dia harus tidak boleh jauh dan tidak boleh dijauhkan dari firman. Amin. Amin. Satu apa? Apa? Syarat pertama apa? Tolong bicara. Tidak boleh sampai dijauhkan dari firman Allah. Ingat baik-baik. Iblis membisiki, kamu repot, jangan nanti uangnya malah hilang nanti malahan ya. Tidak, aku tidak mau dijauhkan. Karena kalau tiba waktunya, akulah pemenangnya. Itu sebab Anda dan saya harus mengerjakan hal ini. Kedua, apa yang saudara harus kerjakan? Dari firman yang saudara telah terima ini, marilah saudara memberikan kehidupan saudara yang terbaik bagi dia. Supaya apa? Supaya saudara setiap kali engkau ingat, Tuhan, hamba sadar kalau engkau tidak menolong hamba-hamba tidak bisa hidup sampai sekarang ini. Hamba hanya bisa hidup sampai sekarang ini oleh karena engkau begitu baik buat hamba. Amin. Berhubung waktu saya akan tutup di sini.
Matius 24 ayat 46-47. 1, 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Saudara, begitu jelas kalau seorang rajin berbuat baik, dia punya hubungan yang baik dengan Kristus. Saudara, doa, permohonan, pertolongan mesti dijawab. Amin. Karena dia dijawab, dia makin rajin berbuat baik. Dia makin rajin setia melayani Tuhan. Karena dia makin setia melayani Tuhan, Tuhan menambahi dia kepercayaan lebih banyak. Jadi kalau satu saudara gagal, nggak ada reaksi berantainya. Tapi kalau saudara satu berhasil tidak mau dijauhkan dari firman, maka reaksi berantai berikutnya adalah saudara, engkau dihidupi oleh Tuhan. Dan apa yang kau teriakkan kepadanya, apa yang kau mohonkan kepadanya, Tuhan memberi kepada engkau. Karena engkau menerima dari Tuhan, engkau lebih cinta kepada Tuhan. Lebih apa? Lebih cinta. Karena engkau menerima lebih banyak, lebih cinta kepada Tuhan. Karena engkau lebih cinta kepada Tuhan, engkau memberi lebih banyak lagi kepada Dia. Amin. Karena engkau memberi lebih banyak dari hidupmu, dari harta bendamu, dari pikiran dan jiwamu, Tuhan memberkati engkau luar biasa. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang kepada Tuhan Yesus. Bapa, kalau kami menerima pertolongan-Mu, itu berarti bagi kami tidak ada yang mustahil. Siapa yang mengalami kecacatan pada tubuhnya karena penyakit, Engkau sembuhkan. Engkau beri onderdil pada tubuhnya yang baru. Karena mereka berseru kepadamu. Siapa yang mengalami dan masih menanggung hutang dalam hidupnya, kebutuhan dan keperluan keuangan yang besar dan belum terpenuhi, Bapa, Engkau berkata akan mempercayai kami semua dengan segala barang dan harta kepunyaan-Mu. Kami pegang janji-Mu ini, supaya anak-anak boleh dilepaskan dari hutang-hutangnya. Haleluya. Ya Bapa, kalau Engkau melihat ada yang diikat oleh rantai dosa, atau yang tidak happy, atau yang hidup dalam ketakutan dan khawatir, tolong jamah hatinya. Dalam nama Yesus, Kau memberikan damai, sejahtera dan kebahagiaan kepadanya. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Kami hanya memandang Engkau setelah kami menerima firman. Karena daripada mula datang pertolongan kami. Semua yang berbeban berat, yang letih lesu, datang kepada Engkau pagi hari ini. Jangan Kau biarkan mereka dalam keadaan yang letih lesu terus menerus. Pagi ini adalah hari terakhir mereka menderita segala beban-beban hidup mereka. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Maka Dia akan memberi kepada saudara perkara-perkara ilahi yang besar. Ketika engkau berseru kepadanya, Dia mengulurkan tangan kepada engkau. Haleluya. Ucapkan terima kasih kepada. Terima kasih Roh Kudus. Saya sudah menerimanya. Saya sudah dijamah. Saya pulang damai sejahtera. Semua beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Haleluya. Diberkatilah engkau hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus